Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di Remah Renungan Malam Hari. Sebab itu marilah kita hening sejenak dan kita berdoa mohon bimbingan Tuhan sebelum bersama kita mendengarkan sabdanya. Saat hening untuk kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di waktu ini kami mengkhususkan hati diri kami, mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami renungkan, kami pelajari bersama, boleh memperbarui iman kami, menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23 yang begini bunyi firman-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini, renungan ini saya khususkan untuk mengajak Bapak Ibu sekalian menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan kasih yang diberikan Allah untuk murid-muridnya. Perjamuan yang diberikan Yesus untuk menebus dosa manusia. Kenapa manusia itu perlu ditebus, perlu diselamatkan? Karena dengan usaha manusia sendiri, manusia tidak pernah akan lepas dari kuasa dosa, dan upah dari dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita memang memiliki hidup. Tetapi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini sejatinya adalah kehidupan yang rapuh. Kita menika ringkih, Bapak Ibu ya. Kita rentan, fragile, mudah rusak. Kehidupan manusia itu mudah rusak. Kehidupan manusia itu penuh dengan kerapuhan. Kita itu mungkin mudah sakit. Hidup kita itu rentan dengan kematian. Kehidupan kita itu juga rentan terhadap dosa. Oleh sebab itu, karena kerentanan, kerapuhan, keterbatasan manusia, kerap kali keimanan manusia itu sering terguncang karena hal-hal duniawi. Di dunia ini ada dua ekstrim. Yang pertama adalah kebahagiaan yang begitu luar biasa. Dan yang ekstrim yang satunya adalah kesedihan, kesengsaraan, duka. Yang juga rasanya sedemikian menyakitkan. Dua ekstrim ini memang sangat bertentangan secara apa yang dirasakan. Tetapi apa yang ditawarkan dunia ini, baik kesenangan, kebahagiaan yang berlebihan, kesenangan duniawi, atau kesusahan, penderitaan duniawi itu tercipta di alam ini untuk membuat manusia terguncang imannya, sehingga ia melupakan bahwa manusia itu memiliki Allah yang sanggup dan senantiasa menolong umatnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat Tuhan di Kolose dengan mengatakan, kamu harus tetap tekun di dalam iman. Kamu harus tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang fragile, yang ringkih, yang rapuh, mudah terguncang. Makanya Rasul Paulus mengatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kenapa Rasul Paulus menekankan jangan mau tergeser dari pengharapan Injil?
Karena pengharapan Injil bukan hanya pengharapan tentang kabar sukacita, tetapi kabar sukacita, janji Allah itu adalah janji yang senantiasa digenapi. Karena Injil adalah jalan keselamatan yang sudah diusahakan dan sudah lunas oleh darah dan tubuh Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jangan mau tergeser oleh pengharapan Injil. Pengharapan Injil bukanlah pengharapan duniawi, bukan pengharapan yang menjanjikan janji-janji manis tetapi tidak ada buktinya, tidak ada nyatanya. Tetapi pengharapan Injil adalah pengharapan sukacita, pembebasan, dan pengharapan yang sudah digenapi dan akan disempurnakan akan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menariknya adalah Paulus di akhir juga menegaskan bahwa aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalimat ini mungkin simpel, sederhana, tetapi ini mengandung sesuatu yang sangat mendalam. Sebagaimana kita tahu bahwa Paulus adalah penganiaya umat Tuhan. Dia adalah penganiaya jemaat. Tetapi ketika Paulus menerima firman Allah, menerima Injil dan menghidupinya, Paulus berbalik dari penganiaya jemaat menjadi pelayan Allah, menjadi pelayan Yesus. Memang dunia ini ada dua ekstrim, menawarkan ekstrim yang membahagiakan atau menyedihkan. Dan kita melihat perjalanan Rasul Paulus, dia juga mengalami ekstrim yang begitu hebat dalam kehidupannya. Penganiaya jemaat menjadi pelayan Allah yang begitu setia. Pertobatan itu adalah sesuatu yang ekstrim. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang berdosa menjadi suci. Oleh sebab itu, menjelang makan dan minum bersama dengan Allah dalam meja perjamuannya, kita juga dituntut untuk bertindak seperti Rasul Paulus. Tetap menghidupi, memegang iman pengharapan kita terhadap Injil. Jangan mudah tergeser, tergoncang oleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan supaya kita hidup dalam pengharapan Injil. Supaya kita memiliki keselamatan yang daripada Allah. Karena pengharapan Injil bukanlah sesuatu yang tipu-tipu, bukan sesuatu yang janji yang tidak ada buktinya, tetapi janji yang sudah digenapi dan akan digenapi dengan kedatangan Kristus yang kedua. Dunia memang menawarkan kebahagiaan ataupun kesedihan yang mendalam, tetapi pengharapan Injil memiliki pengharapan yang tetap. Sebab itu, marilah di masa yang baik ini, sebelum kita masuk dalam meja perjamuan, makan dan minum bersama dengan Tuhan, kita menyiapkan hati dan diri kita untuk bersikap seperti Paulus. Ia yang berbalik hidupnya dari penganiaya jemaat menjadi pelayan Allah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang makasih, mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan ini. Kau memberikan waktu kami untuk menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami masuk dalam perjamuan kudus. Sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami memegang iman kepercayaan kami terhadap Injil, terhadap damai dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Biarlah hati dan iman kami senantiasa mengarah kepadamu, dan iman kami tidak tergoncang oleh berbagai-bagai hal yang ada di dunia ini. Berkati kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk makan, minum bersama Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin.